melanjutkan kisah keris Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk Sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam. Pada episode sebelumnya dikisahkan, penjaga gardu perundan yang mencoba menangkap Mas Karebet tidak berhasil. Bahkan Mas Karebet memberikan tantangan untuk disampaikan kepada Aryo Saloka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ki Ageng Gajah Suro menarik napas dalam-dalam, kemudian berkatalah ia kepada penjaga rumahnya, "Bangunkan tamu-tamu kita, mereka sebaiknya mendengar juga tentang hal ini." Para penjaga itu pun segera membangunkan tamu-tamu Ki Ageng Gajah Suro yang berada dalam gandok-gandok rumah itu. Ki Ageng Gajah Suro sendiri membangunkan Aryo Saloka. Sehingga saat kemudian pendopo Banyu Biru telah terjadi suatu pertemuan yang lengkap. Ki Ageng Gajah Suro, Ki Ageng Lembu Suro, Ki Ageng Suro Dipoyono, dan Ki Ageng Pandanalas, Maiso Jenar, Roro Wilis, Aryo Saloka, dan Kebu Kanigoro beserta beberapa orang lain. Maiso Jenar duduk dengan dada berdebar-debar. Hampir tidak sabar, Aryo Saloka bertanya dengan suara parau sambil mengusap matanya yang masih agak kemerah-merahan. "Cepat katakan, apa yang kau lihat?" Perunda itu menarik napas. Ia menjadi berdebar-debar pula setelah ia duduk bersama dengan orang-orang yang dikaguminya. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Bagaimanakah seandainya mereka bersama-sama maju bertempur? Dikenangnya kata-kata Mas Karebet, "Suruhlah ia datang segelar sepapan." Tiba-tiba dada perunda itu seakan-akan mengembang. Di hadapannya duduk orang-orang sakti yang tidak kalah saktinya dengan Mas Karebet. "Hei, kenapa kau malah tertidur?" bentak Aryo Saloka. Orang itu terkejut dan dengan serta-merta ia berkata, "Tidak, aku tidak tertidur." "Katakanlah," salah seorang dari perunda itu pun. Kemudian mulai dengan ceritanya. Ditemuinya seorang yang mencurigakan dan diketahui kemudian apa yang telah dilakukan. Orang itulah yang mencuri Endang Widuri. Geram Aryo Saloka. "Kalian berlima tidak dapat menangkapnya?" "Tidak," jawabnya. "Apakah kau dapat mengira-ira bentuk atau ciri-ciri orang itu?" desak Aryo tidak sabar. "Orang itu menyebut namanya." Bukan main terkejut Aryo Saloka dan bahkan semua yang ada di pendopo itu. Orang itu berani menyebut namanya. Suara Aryo benar-benar meluapkan kemarahan tiada taranya. Meskipun ia sadar bahwa orang itu pasti seorang yang perkasa. Bahkan ia menyadari pula bahwa orang itu pasti terlalu percaya kepada dirinya sendiri. Siapakah nama orang itu? Perunda itu menarik napas. Tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Apakah nama itu nama sebenarnya? Kalau tidak, maka akan sia-sialah laporannya ini. Atau kalau nama itu nama sebenarnya sekalipun, apakah orang-orang yang berada di pendopo ini telah pernah mengenalnya? Karena ia tidak segera menjawab, maka Aryo Saloka menjadi jengkel hingga ia berteriak, "Siapa namanya? Kembali perunda itu terkejut dan dengan serta-merta pula ia mengucapkan nama itu. Katanya, "Ia menyebut namanya sendiri, Karebet." "Karebet." Tanpa disengaja, Aryo Saloka mengulangi nama itu dengan kerasnya. Bahkan sekali ia bergeser maju dan mengguncang tubuh perunda itu sambil berteriak, "Karebet, kau bilang?" Perunda itu mengangguk. "Ya," jawab itu benar-benar mengejutkan seisi pendopo. Benar-benar tak mereka sangka bahwa yang mengambil Endang Widuri adalah Mas Karebet.
Beberapa orang yang belum pernah mendengar nama itu belum dapat mengambil kesimpulan apapun. Tetapi Aryo Saloka, Maesa Jenar, dan Roro Wilis serentak berpaling ke arah Kebu Kanigoro. Dan terdengar Maesa Jenar menggeram perlahan. "Karebet, Paman!" Tiba-tiba Aryo Saloka itu berteriak. "Paman Kebu Kanigoro, bagaimanakah itu? Kenapa yang berbuat justru Karebet? Kenapa?" Maesa Jenar terpaksa bergeser pula maju. Dengan sabarnya ia berkata, "Aryo, tenanglah sedikit. Marilah kita berbicara dengan hati yang lapang. Tetapi bukankah Karebet itu kemenakan Paman Kebu Kanigoro?" "Ya, Karebet itu memang kemenakan pamanmu Kebu Kanigoro," sahut Maesa Jenar masih tenang semula. "Tetapi ingatlah, yang hilang itu adalah anak pamanmu pula." "Oh," Aryo Saloka menekan dadanya. Dada itu serasa akan pecah karenanya, tetapi kini ia menundukkan wajahnya. Endang Widuri adalah putri Kebu Kanigoro, sehingga dengan demikian maka seharusnya Kebu Kanigoro lah yang akan lebih dahulu marah daripada dirinya. Kebu Kanigoro menjadi gelisah pula karenanya. Dengan wajah suram ia berkata, "Ya, Karebet adalah kemenakanku." Saat pendopo itu menjadi sepi, angin yang dingin telah menyentuh tubuh-tubuh mereka yang hangat karena hati mereka yang terbakar oleh perasaan yang pelik ini. Dalam keheningan itu kembali terdengar suara Aryo Saloka gemetar. "Sekarang di manakah Karebet? Anak muda itu telah menghilang." Aryo Saloka menggeram penuh kemarahan. "Apakah kita akan dapat menemukannya?" "Ya," sahut perunda itu. "Hei, apakah yang kau katakan?" Aryo Saloka menjadi semakin gelisah. "Kau katakan bahwa ada kemungkinan untuk menemukannya." "Ya," sahut orang itu. "Bahkan orang itu mengharap kedatangan kita, orang-orang Banyu Biru." "Gila," teriak Aryo. "Atau kaukah yang gila?" "Tidak, benar-benar dikatakannya. Nanti saat purnama naik, Baginda Sultan Trenggono akan berburu ke hutan Prawoto." "Gila, kau yang benar-benar telah gila. Aku bertanya tentang Karebet, bukan tentang Sultan Trenggono." "Ini ada kelanjutan dari peristiwa itu," sahut orang itu. "Nanti pada saat purnama naik, Baginda akan pergi berburu." "Itu sudah kau katakan." Ya, perunda itu menjadi gugup, dan karenanya maka kata-katanya menjadi kurang teratur. Di perburuan itu maka Karebet akan menyerahkan Endang Widuri kepada Baginda untuk putranya Pangeran Timur. "Kau berkata sebenarnya?" potong Aryo tergagap. "Ya, dan dikatakan oleh Karebet bahwa seandainya Aryo Saloka yang membanggakan Sosro Birowo tidak merelakannya, maka dipersilahkan ia datang dengan pasukan segelas papan. Karebet yang katanya Lurah Wirotamtomo akan menyambutnya dengan senang hati." "Begitu katanya," teriak Aryo Saloka. "Ya." Kembali Aryo Saloka kehilangan pengamatan diri. Sambil menguncangkan tubuh perunda itu ia berteriak, "Di mana kau temui Karebet itu?" "Di perbatasan, di Sendang muncul." Aryo Saloka tidak menjawab. Tiba-tiba ia meloncat berlari ke belakang. Semua terkejut melihat tingkahnya, namun Maesa Jenar dan ayahnya Gajah Soro yang mengenal tabiat anak itu segera mengetahui bahwa Aryo Saloka berlari untuk mengambil kudanya. Karena itu maka keduanya hampir bersamaan memanggilnya, Aryo Saloka." Tapi Aryo Saloka tidak mendengarnya. Ia berlari terus ke kandang kudanya. Dengan tergesa-gesa dipasangnya pelana kuda dan ditariknya kuda itu keluar kandang. Saat kemudian terdengarlah derap kuda itu berpacu keluar halaman rumah Ki Ageng Gajah Soro. Tetapi saat kemudian menyusul dua ekor kuda berlari seperti angin ke arah yang bersamaan. Mereka adalah Maesa Jenar dan Ki Ageng Gajah Soro sendiri. Yang tidak sampai hati melepas Aryo Saloka sedang kebingungan itu, apalagi Maesa Jenar yang menyadari
bahwa tingkat ilmu Arya Saloka masih belum dapat disejajarkan dengan ilmu Mas Karebet yang aneh itu, sehingga dengan demikian seandainya mereka benar-benar bertemu, maka nasib Arya Saloka terlalu mencemaskan. Mereka yang tinggal di pendopo rumah itu duduk membeku dalam kesuraman sinar pelita. Nyala api yang kemerah-merahan bergerak-gerak ditiup angin yang lemah. Daun-daun sawo di halaman bergoyang-goyang seperti sedang menarikan sebuah tarian yang pedih. Kebu Kanigoro menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang bergelora dalam dadanya. Nampaklah membayang di matanya kegelisahan dan kecemasan. Kadang-kadang ia menarik napas dalam-dalam dan kadang-kadang ia memejamkan matanya. Sesuatu yang maha berat sedang menghimpit hatinya. Namun hatinya berdoa kepada Yang Maha Agung, semoga semuanya dapat selesai dengan sebaik-baiknya. Arya Saloka yang berpacu dalam gelap itu benar-benar seperti orang yang mabuk. Ia tidak ingat lagi bahaya yang dapat menerkamnya, jurang-jurang terjal di pinggir jalan, atau apapun yang dapat membahayakan perjalanannya. Yang ada di kepalanya hanyalah seorang anak muda yang bernama Karebet, seorang yang pernah dikagumi dan bahkan mereka pernah bergaul dengan rapatnya sebagai dua orang sahabat yang akrab. Kenapa Kakang Karebet sampai hati berbuat demikian? Desah Arya Saloka dalam hatinya. Tetapi apapun yang pernah terjadi, sikap yang baik dan persahabatan yang akrab. Namun bukan salahku kalau persahabatan itu kini pecah. Kenapa Kakang Karangtunggal tidak saja berkata terus terang dan membicarakannya dengan orang-orang tua? Semakin diangan-angankannya maka darah Arya semakin meluap-luap. Arya Saloka seakan-akan tidak sabar lagi menunggu sampai di perbatasan arah sendang muncul. Tapi akhirnya ia sampai juga ke tempat itu, tempat yang sepi senyap. Dilihatnya beberapa onggok batu karang berserak-serak di antara gerumbul-gerumbul yang bertebaran di sana sini. Arya Saloka yang marah itu menghentikan kudanya. Dengan anar ia memandang berkeliling, diamatinya relung-relung hitam di antara batu-batu karang dan di bawah rimbunnya gerumbul yang ada di sekitarnya. Tetapi Arya Saloka tidak mendengar suara apapun. Seakan-akan daerah itu daerah pekuburan yang mengerikan. Tetapi Arya Saloka tidak puas dengan tajam matanya. Segera ia melompat turun dan dengan hati yang melonjak-lonjak ia berlari-lari mengelilingi daerah itu. Disasaknya gerumbul-gerumbul yang rimbun dan ditembusnya kegelapan malam. Di sela-sela batu karang, tapi yang dicarinya tidak ditemukannya. Arya Saloka itu seakan-akan telah benar-benar kehilangan kesadaran diri. Tiba-tiba ia melompat naik ke atas batu karang sambil berteriak keras-keras. "Hei Karebet, jangan menunggu purnama naik. Inilah Arya Saloka dari Banyu Biru. Kita selesaikan persoalan kita tanpa menunda-nunda. Buat apa kau lakukan perbuatan terkutuk itu? Hei Karebet, Karebet!" Suara Arya Saloka menggetar memukul tebing-tebing pegunungan. Suara gemanya bersaut-sautan mengumandang di lereng-lereng bukit Telomoyo. Namun suara itu menggeletar tanpa arti. Tak seorang pun yang menyaut. Arya Saloka menjadi semakin marah. Sekali lagi ia berteriak, "Karebet, dengan mengumpankan gadis itu apakah kau akan diangkat menjadi adipati? Hei, marilah kita berhadapan sebagai jantan sejati. Tidak perlu dengan pasukan segelas papan. Karebet!" Suara itu pun menggelepar di kesunyian malam. Gemerisik angin pegunungan membawa udara yang dingin sejuk. Helai-helai daun yang kekuning berguguran satu demi satu di tanah yang lembab oleh embun. Namun suara Arya Saloka itu hilang saja disapu hembusan angin. Arya Saloka mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara telapak kuda mendekat. Ia tahu betul bahwa mereka itu adalah orang-orang Banyu Biru. Mungkin ayahnya, mungkin orang lain, tetapi ia tidak mempedulikannya. Ia masih saja tegak di atas batu karang. Bulan yang hampir bulat telah melekat di ujung pohonan.
Sinarnya telah merah dan hampir tenggelam. Namun cahayanya yang dipantulkan oleh wajah Rawa Bening masih tampak kuning kemerah-merahan berkilat-kilat. "Aryo," terdengar suara lembut dari bawah batu karang. Aryo yang sedang dibakar oleh kemarahan itu masih juga mendengar suara itu. Suara yang telah dikenalnya baik, melampaui ayahnya sendiri. Suara itu adalah suara gurunya. Meskipun demikian, untuk sesaat ia masih berdiam diri di atas batu karang itu. Gelora kemarahannya yang menghentak dadanya belum juga dapat ditenangkannya. "Aryo," suara itu dengannya kembali. Betapa ia dihanyutkan oleh kemarahan, namun suara itu benar-benar berpengaruh padanya. Karena itu maka Aryo pun berpaling. Dilihatnya dalam keremangan malam dua orang yang masih duduk di atas punggung kuda. Gurunya Maiso Jenar dan ayahnya Gajah Soro. "Aryo, kali ini," mendengar suara ayahnya, "turunlah." Aryo masih berdiri di atas batu karang. Sekali tatapan matanya menyangkut pada bulan yang telah hampir lenyap di balik pepohonan yang tumbuh di lereng bukit. Tiba-tiba ia berkata nyaring, "Lihatlah ayah, bulan hampir purnama. Aku harus segera bersiap untuk menyambut Karebet di hutan Prawoto." "Sabarlah Aryo," desis Maiso Jenar. "Turunlah, marilah kita bicarakan soal bu ini." Aryo termangu-mangu sejenak, tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa di atas batu karang itu. Di atas batu karang tidak ditemuinya Karebet dan juga ditemuinya gadis yang hilang. Karena itu maka segera ia pun melompat turun. "Sebaiknya kau tenangkan hatimu Aryo," berkata Maiso Jenar. Aryo Saloka tidak menjawab. Dipandangi wajah ayahnya yang duduk diam di atas punggung kudanya. Tetapi di dalam malam yang remang ia tidak mendapat sesuatu kesan dalam wajah itu selain tegang. "Marilah kita pulang dahulu," ajak Maiso Jenar. Aryo Saloka tidak menjawab. Ia masih mencoba memandang tempat-tempat yang gelap di sekelilingnya. "Anak itu sudah pergi," desis ayahnya. Aryo menggertakkan giginya, namun perlahan-lahan ia menuju ke kudanya. "Naiklah, biarlah kita bicarakan semuanya ini di rumah," berkata ayahnya mendesak. Aryo Saloka kemudian menjadi seakan-akan kehilangan segala-galanya. Ia menjadi bingung, cemas, marah, dan tanggapan yang simpang siur atas perbuatan Karebet itu. Dengan hati yang kosong ia meloncat ke atas punggung kudanya, dan dengan lesunya ia mendorong kudanya berjalan kembali ke rumahnya. Rumah yang seakan-akan menjadi terlalu sunyi, lebih sunyi dari tempat ini. Perlahan-lahan mereka berjalan menuju ke rumah Gajah Soro. Aryo Saloka tidak mampu lagi melecut kudanya dan melarikannya. Ia lebih tenang berjalan perlahan-lahan dalam malam yang semakin gelap. Karena bulan kini telah benar-benar tenggelam. Tetapi di kejauhan telah terdengar kokok ayam jantan untuk ketiga kalinya. Aryo Saloka mengadahkan wajahnya, betapapun juga ia tidak dapat melupakan kewajibannya. Karena itu ia mempercepat langkah kudanya sebelum ia terlambat untuk melakukan sembahyang subuh. Maiso Jenar dan Gajah Soro yang berkuda di belakangnya, tak sepatah kata pun berloncat dari bibir mereka. Mereka seakan-akan onggokan benda-benda mati yang terikat erat di atas punggung kuda. Ketika matahari mulai melemparkan cahayanya yang pertama menyentuh ujung-ujung pepohonan, Maiso Jenar telah dikejutkan oleh ringkik kuda di halaman. Dengan tergesa-gesa Maiso Jenar menghampirinya dan bertanya kepadanya, "Akan kemanakah Ki Ageng pagi ini?" "Aku akan kembali ke Pamingit," jawab Ki Ageng Lembu Soro. "Oh," Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Namun betapapun juga timbul pula prasangkanya. Dalam kesibukan yang semakin memuncak ini, justru Ki Ageng Lembu Soro akan kembali ke Pamingit. Karena itu maka ia bertanya pula, apakah ada sesuatu keperluan yang mendesak? Ki Ageng Lembu Soro lah yang kini mandang Maiso Jenar dengan heran.
Apakah Maiso Jenar belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Aryo Saloka? Meskipun demikian ia menjawab juga, saat purnama naik hanya tinggal beberapa hari lagi, aku tidak akan dapat tinggal diam. Pasukan Pamingit akan membantu Aryo Saloka menghadapi Karebet di hutan Prawoto. Maiso Jenar benar-benar terkejut. Seperti disambar petir meleset, jadi Aryo Saloka telah mengambil keputusan yang berbahaya itu. Tubuh Maiso Jenar pun menjadi gemetar karenanya, sehingga saat ia tidak dapat berkata apa-apa, ditatapnya saja wajah Ki Ageng Lembusura yang bersungguh-sungguh. Baru kemudian ia berhasil menenangkan hatinya dan berkata, "Ki Ageng, apakah itu merupakan keputusan Ki Ageng Gajah Suro dan Ki Ageng Suro Dipoyono pula?" Kakang Gajah Suro dan Ayah Suro Dipoyono tak berhasil mencegah Aryo Saloka. Dan bukankah ini soal kehormatan pula? Kehormatan Banyu Biru dan seluruh tanah perdikan Pangrantunan Lama, termasuk Pamingit. Aryo telah membantu dan membebaskan Pamingit dari genggaman orang-orang golongan hitam beberapa waktu lampau. Apakah sekarang aku harus membiarkan kehormatan Aryo Saloka diinjak-injak orang lain? Maiso Jenar menarik napas. Ki Ageng Lembusura masih juga kejangkitan penyakitnya yang lama. Meskipun dalam persoalan yang lain, harga diri yang berlebih-lebihan dan nafsu untuk memaksakan kehendaknya dengan kekerasan, tapi kali ini Ki Ageng Lembusura tidak mutlak bersalah seperti apa yang dahulu pernah dilakukan. Bahkan kini ia merasa berkewajiban untuk membalas kebaikan hati Aryo Saloka. Karena itu maka Maiso Jenar pun berkata, "Baiklah, aku mencoba menemui Kakang Gajah Suro." Ki Ageng Lembusura mandangi Maiso Jenar dengan pandangan yang aneh. Apakah guru Aryo Saloka itu tidak sependapat? Seandainya Aryo Saloka memenuhi tantangan Karebet. Tapi Lembusura pun kemudian tidak menghiraukannya lagi, kembali mempersiapkan dirinya untuk segera berangkat ke Pamingit, memilih orang-orang yang paling dipercaya untuk ikut berangkat ke hutan Prawoto nanti pada saat purnama naik beberapa hari lagi. Dengan demikian maka sebelumnya pasukannya harus pula siap di Banyu Biru. Dengan tergesa-gesa Maiso Jenar mencari Ki Ageng Gajah Suro yang duduk di serambi belakang rumahnya bersama-sama dengan Aryo Saloka. Wajah anak muda itu nampak merah membara, sedang tangannya menggenggam tangkai sebuah pisau belati panjang yang berwarna kuning berkilat-kilat Kiai Suluh. Ketika mereka melihat Maiso Jenar mendatangi mereka, maka Ki Ageng Gajah Suro pun mempersilakannya duduk bersama mereka. Ketika terpandang oleh Aryo Saloka wajah gurunya yang tenang dalam, terasa hatinya bergetar dahsyat. Tanpa disengaja ia menundukkan wajahnya. "Kakang," berkata Maiso Jenar kepada Ki Ageng Gajah Suro, "agaknya Ki Ageng Lembusura segera akan kembali ke Pamingit." Ki Ageng Gajah Suro menarik napas dalam-dalam sambil menganggukkan kepalanya. "Ya," sautnya pendek. "Dan Ki Ageng Lembusura, aku mendengar segala-galanya tentang keputusan Aryo Saloka." Kembali Ki Ageng Gajah Suro menganggukkan kepalanya. "Apakah Ki Ageng Gajah Suro sependapat demikian?" bertanya Maiso Jenar kemudian. Ki Ageng Gajah Suro diam mematung, ditatapnya pohon-pohon nyur yang tumbuh di halaman belakang rumahnya. Sekali-kali daunnya bergerak ditiup angin pagi dan cahaya matahari yang bermain-main di halaman menjadi bergerak-gerak pula.